Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nayar Safuddin dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi NIM 2407010141 dari kelas PCKR 2024A. Saya di sini akan menjelaskan atau merangkum ilmu fikih dan akan menjawab salah satu soal yang ada di buku. Yang pertama, ilmu fikih. Ilmu fikih adalah salah satu ilmu yang wajib dipelajari selain ilmu akidah dan ilmu tasawuf. Secara bahasa, fikih berarti mengetahui. Termasuk fikih dengan pengertian ini adalah perkataan kaum Nabi Syuaib yang dikisahkan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Qalu ya Syuaibu ma naftahu katsiran mimma tafula. Mereka berkata, wahai Syuaib, kami tidak paham kebanyakan yang kamu katakan. Surat Hud ayat 91. Secara istilah, fikih adalah ilmu bil ahkami syar'iyati a'maliyatil mu'tasabu min adillatiha tafsiliyah. Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat a'maliyah yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci. Adanya lafaz al-ahkam al-syariah, hukum-hukum syariat dalam definisi untuk mengecualikan hukum akal. Adanya lafaz al-amaliyah yang bersifat amaliyah dalam definisi untuk mengecualikan ilmu akidah. Masalah-masalah yang dibahas dalam fikih bersifat ijtihadi, dalil-dalil yang berbagai bersifat zani al-adalah penunjukan lafal atas salah satu maka naknya tidak dapat dipastikan sebab bisa berkemungkinan difahami dengan pemahaman yang lain. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali sebagaimana para ulama yang berpaham musyawibah, semua mujtahid benar dalam ijtihadnya sebab perintah Allah kepada mujtahid dalam permasalahan yang tidak ada nas qat'i menunjukkan lafal atas maknanya dapat dipastikan bukanlah mengikuti kebenaran, akan tetapi mengikuti perkara yang menurut dugaan mujtahid perkara itu benar. Menurut mereka tidak mungkin Allah mentaklif hambanya untuk mengikuti kebenaran, padahal dalil yang diberikan kepada mereka adalah dalil yang tidak jelas, dapat dipahami secara ganda. Misalnya ada seorang diperintahkan berjalan ke arah barat setiap pagi. Ternyata orang yang diperintahkan tersebut di pagi harinya berjalan ke arah selatan. Sebab ia menduga bahwa arah selatan adalah arah barat, maka orang ini dibenarkan dan ia sudah dianggap menjalankan perintah sebab ia sudah mengikuti dugaannya. Adapun contoh dalam fikih seperti menurut Imam Syafi'i, hukum berwudu dengan air mustakmal tidak sah, sedangkan menurut Imam Maliki hukumnya sah. Menurut paham musyahwibah, beliau berdua benar sebab perintah Allah. Kenapa mujtahid hanya mengikuti dugaannya atas kebenaran? Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa dalam fikih semua ulama sepakat bahwa seorang muslim tidak sepatutnya bersikap fanatik terhadap mazhab yang diikutinya dengan menganggap pendapat yang dianutnya pasti benar dan pendapat yang dianut selainnya pasti salah. Yang kedua, ijtihad sudah dipraktikkan oleh umat Islam sejak Rasulullah SAW masih hidup dan terus berkembang pada era-era setelahnya. Ijtihad di era Nabi dapat itu ditemui salah satunya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Lam arada an yab'asha mu'adan ila yamani qala kafa taqdi idha urida laka qada'u qala aqdi bi kitabillahi qala fa in lam tajid fi kitabillahi fala fa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala fa inna lam tajid fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala fi kitabillahi qala ajtahidu ra'i wala ulab
Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrahu wa qala alhamdulillahilladzi faqqa rasuli wa lima yarda Rasulullah. Tatkala Rasulullah SAW ingin mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bertanya, bagaimana kamu akan memutuskan permasalahan jika kamu dihadapkan pada sebuah perkara? Mu'adz menjawab, aku akan memutuskan dengan kitabullah. Rasul bertanya, jika kamu tidak mendapati hukumnya kitabullah? Mu'adz menjawab dengan sunnah Rasulullah SAW. Rasul bertanya, jika kamu tidak mendapatinya hukumnya dalam sunnah Rasulullah dan kitabullah? Mu'adz menjawab, aku akan berijtihad dengan pandangan dan aku tidak akan sembrono. Maka Rasulullah SAW menepuk dada Mu'adz seraya berkata, segala puji bagi Allah yang memberi taufik kepada utusannya Rasulullah untuk perkara yang diridhoi Rasulullah SAW. Ijtihad secara bahasa mengikuti wazan if'al, berasal dari kata akar, kata jahada. Dalam Maqaiyah Salawiyah Ibnu Faris menyebut bahwa makna jahada adalah masyaqah, berat atau sulit. Bertolak dari makna bahasa ini, menurut Al-Ghazali kata tersebut tidak digunakan untuk aktivitas yang ringan seperti mengangkat biji sawi. Ijtihad tidak bisa terlepas dari sosok mujtahid yang mengerahkan kemampuannya untuk berijtihad dan perkara yang diijtihad. Dari sini dirumuskan bahwa rukun ijtihad ada 3. Yang pertama ijtihad, yang kedua mujtahid, dan yang ketiga dan terakhir mujtahad fi, perkara yang diijtihadi. Dalam bukunya yang berjudul Al-Mustafa min Ilmi Al-Usul, agar bisa berijtihad maka seorang mujtahid harus memahami dalil-dalil yang dapat membukakan hukumnya itu. 1. Mengetahui Al-Quran dengan mendalam. Terkait hal ini mujtahid tidak harus mengetahui seluruh isi Al-Quran. Yang harus ia ketahui adalah ayat-ayat berkaitan dengan hukum, yaitu sekitar 500 ayat. Yang kedua, mengetahui al-sunnah dengan mendalam. Mujtahid tidak harus memahami seluruh sunnah Nabi SAW, akan tetapi cukup baginya mengetahui hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum saja. Yang ketiga, mengetahui permasalahan-permasalahan yang dijimai oleh para ulama, sebab fatwa mujtahid tidak bertentangan dengan jima. Yang empat, atau yang terakhir, mengetahui bahwa hukum asal setiap kejadian adalah bara'al alsi. Hukum asal ini tidak bisa berubah kecuali terdapat dalil nas atau dalil qiyas atau atas nas atau hal yang semakna dengan nas, yaitu jima dan perbuatan-perbuatan Rasul. Selain mengetahui keempat hal di atas, mujtahid juga harus menguasai 4 ilmu untuk menggali hukum darinya. Yang pertama, mengetahui metode menetapkan dalil dan syarat-syarat hingga dalil bisa membuahkan hukum. Yang kedua, mengetahui bahasa dan nahwu sekedar. Dengannya mujtahid dapat memahami perkataan Arab dan adat istiadat orang Arab dalam perkataannya, sehingga mujtahid dapat membedakan antara sarih, yahir, mujamil, hakikat, ma'jaz, amkas, muhkam, mutasabih, mutlak, muqayyad, nas, fatwa alkitab, lahma alkitab, dan mahfum alkitab. Yang ketiga, mengetahui nasih mansugh. Yang keempat, mengetahui ilmu riwayat hadis dan dapat membedakan antara hadis yang diterima dan ditolak. Pembagian ijtihad dari segi objek terbagi menjadi 2. Yang pertama, ijtihad kuli, menyeluruh. Maksudnya adalah semua objek yang diijtihadi adalah satu kesatuan. Satu objek ijtihad sangat berkaitan dengan objek lainnya. Yang kedua, ijtihad parsial atau sebagian. Maksudnya objek ijtihad bukanlah satu kesatuan. Memang beberapa masalah dalam fikih berkaitan erat dengan masalah yang lain, namun tidak berarti ia berkaitan dengan semua masalah fikih. Yang keempat, atau kita membahas tentang tingkat-tingkat fuqaha. Pembahasan tentang tingkat-tingkat ahli fikih ini perlu dikaji, sebab pembahasan ini menjadi landasan untuk memahami bab pembahasannya selanjutnya tentang kewajiban bermadzhab. Adapun tingkatan ahli fikih maka sebagai berikut. 1. Mujtahid adalah mujtahid yang telah memenuhi syarat-syarat ijtihad dan secara independen, seperti para imam mazhab Al-Hanafi, Al-Maliki, Al-Syafi'i, dan Al-Hambali. Yang kedua, mujtahid mutlak ghairul mustaqil adalah mujtahid yang telah memenuhi syarat-syarat ijtihad sebagai mujtahid mustaqil, akan tetapi ia tidak mempunyai qawaid dalam membangun fikihnya. Mujtahid muqayyad adalah mujtahid yang mempunyai berfatwa terhadap masalah-masalah yang tidak ada nas dari imam mazhab. Berdasarkan analogi dapat mengenai imam mazhab. Yang terakhir, yang keempat,
Mujtahid tarid adalah mujtahid yang mempunyai kemampuan untuk mentahrih, menilai unggul pendapat imamnya atau pendapat Allah. Contohnya dalam bermadzhab. Yang kelima, mujtahid fatwa adalah mujtahid yang mempunyai kemampuan untuk memahami, membedakan antara pendapat yang paling kuat dan dhaif, dan akan tetapi ia lemah menetapkan dalil dan menyeleksi kias, seperti penulis matan. Yang kelima, urgensi bermadzhab secara beranjab adalah masdar yang berasal dari akar. Orang awam bukan hanya orang yang sama sekali tidak mengetahui hukum Allah, akan tetapi ia juga orang yang mengetahui hukum sebuah permasalahan dari mujtahid, akan tetapi ia tidak mengetahui dalilnya. Yang kedua adalah orang yang pandai agama namun belum sampai ke darah mujtahid. Yang ketiga, mujtahid. Dan saya di sini akan menjawab soal yang berada disebut. Apa yang dimaksud dengan mazhab dan jelaskan hukum bermazhab bagi orang awam, mujtahid dan ulama yang belum mencapai derajat mujtahid. Bagi orang awam, bermazhab adalah mengikuti pendapat seorang imam mujtahid dalam beramal. Bagi mujtahid dan ulama yang belum mencapai derajat mujtahid, bermazhab adalah mengikuti mazhab yang telah dirumuskan oleh para imam mujtahid, tetapi tetap memiliki kemampuan untuk berijtihad dan mempertimbangkan pendapat-pendapat lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.